Malam berlalu tanpa ada satupun di antara mereka yang tertidur. Kedua lengan Dennis masih membelit tubuh Dita, tidak membiarkan istrinya tersebut terlepas barang sedetik. Dalam diamnya, Dita berharap Dennis tahu bahwa dirinya tak pernah ingin lepas dari lelaki itu. Kendati demikian, hatinya sudah terlanjur sakit. Dennis tak pernah bisa mengerti hidup dalam pernikahan mereka selama beberapa bulan, tanpa sekalipun Dennis mengutarakan cinta padanya, membuat Dita berpikir bahwa hanya dirinya di sini yang mencinta. Suatu hubungan adalah tentang berjuang dan memperjuangkan. Cacat satu sisi akan membuat hubungan itu tak lagi berarti. Semua pikiran Dita disahkan dengan kebungkaman Dennis saat semalam Dita menanyakan hadirnya perasaan itu di hati suaminya. Dennis tak berpikir dua kali untuk pergi menemui calonnya di masa lalu, memberinya segenap perhatian yang tak pantas diberikan oleh seorang lelaki yang telah beristri. Lantas, mengapa hanya kebisuan yang lelaki itu berikan ketika Dita, istrinya sendiri, menuntut cinta darinya? Begitulah, semalaman penuh Dita menangisi nasib rumah tangganya yang diambang kehancuran. Mungkin lebih baik mereka berpisah saja daripada hidup bersama tapi tak pernah saling memiliki dalam artian ikatan hati. Mereka hanya akan saling membelenggu satu sama lain dan akan berakhir dengan tanpa satupun di antara mereka bahagia. Dita telah salah mengira bahwa Dennis adalah lelaki yang dia butuhkan. Benar kata Dennis dulu bahwa kehidupan di dunia nyata tidak seindah di dalam novel yang ia baca. Akan tetapi, Dennis turut meyakinkannya bahwa lelaki itu akan bertanggung jawab kepadanya. Siapa sangka bahwa Dennis meletakkan tanggung jawabnya sendiri sekarang. Sebenarnya bisa saja Dita menceraikan Dennis di awal. Namun, pernikahan bukanlah ikatan yang sembarangan. Dita tak bisa meminta untuk menikah, lalu kemudian meminta pula perceraian. Selalu ada kata maaf di hati Dita untuk Dennis. Selalu ada kesabaran yang ia berikan. Selama ini, Dita sudah cukup untuk melakukan semua hal demi mempertahankan pernikahannya. Barangkali Dennis akan bahagia jika Dita yang mengalah. Lepas A, pinta Dita akhirnya ketika jarum pendek jam menunjuk angka 6 dan jarum panjangnya di angka 2. Tidak, Dennis mengetatkan pelukannya. Kamu tidak akan pergi kemanapun, Dita. Dita menggigit bibir bawahnya sampai anyir menguasai mulut. Ia tak mau terus begini. Salah satu di antara mereka harus mengalah. Selama ini hanya Dita yang selalu menyesuaikan diri. Sekarang, giliran Dennis untuk memahami buah pikirannya. Lelaki itu tak boleh egois. Dennis harus memilih antara Dita dan Daniar. Dan sejak semalam, Dita tahu bahwa pilihan Dennis adalah Daniar. Selalu Daniar. Dita tak pernah dipilihnya dan mungkin tak akan pernah menjadi pilihan. Dita berusaha untuk melepas belitan tangan Dennis pada tubuhnya. Jika dengan kalimat Dennis tak mengerti, Dita akan memintanya dengan perbuatan. Sayangnya, Dennis masih sekeras kepala biasa. Bahkan sampai Dita meronta dan rontakannya melemah pun, pelukannya di tubuh istrinya tersebut sama sekali tak terurai. Please, ini permintaan terakhir aku, bisik Dita lemah. Tidak tahukah Dennis bahwa sikap lelaki itu saat ini membuat Dita tersakiti lagi? Dennis tak mencintainya. Untuk apa lelaki itu menahan Dita lagi? Beri aku waktu, Dita. Aku pikir kamu lebih dewasa dari aku, Kenapa kamu tidak bisa mengatasi ini semua? Aku sudah memberi kamu kesempatan untuk bahagia bersama Daniar. Dennis menenggelamkan wajahnya di tengkuk gadis itu. Ia tak bisa meraba perasaannya sendiri. Niar adalah cinta pertamanya. Ia melajang sampai bertemu Dita adalah untuk menunggu Daniar pulang. Mengapa ketika dirinya sudah berumah tangga, Daniar justru kembali? Mengapa Daniar tidak kembali lebih awal? Dennis bukannya tak sadar bahwa dirinya telah menyakiti Dita. Sekarang ia tak tahu lagi harus bagaimana.
Ia tak mau melepas Dita, tapi juga tak bisa memberi gadis itu cinta saat di hatinya masih ada nama perempuan lain. Dennis terlalu egois. Dia telah menyalahi janjinya dengan Papa Dita. Dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia bahkan merasa malu pada dirinya sendiri dan tak tahu apa lagi yang bisa dibanggakan dari dirinya ketika tanggung jawab yang ia gembor-gemborkan selama ini sudah tak ia miliki. Sampai kapan kamu akan menyakitiku, A? Aku nggak sekuat yang kamu pikir. Aku juga bisa hancur. Isakan yang semalaman sudah terhenti kini terdengar lagi. Dennis memejamkan mata dengan erat. Sama erat ketika ia semakin membelitkan lengannya di tubuh Dita. Lama-kelamaan, isakan itu juga menyakiti Dennis. Seolah ia bisa merasakan sakit yang Dita rasakan. Ulu hatinya terasa nyeri. Mungkin karena penyesalan telah menjadi dalang yang membuat Dita merasakan sakit itu. Apa sebaiknya ia turuti saja permintaan Dita? Mungkin dengan begitu kesalahannya akan tertebus. Mungkin dengan begitu tangis Dita akan berhenti. Kedua mata Dennis terbuka perlahan. Satu kecupan ia daratkan di pundak istrinya yang bergetar. "Hei," panggilnya perlahan. "Mau pulang kan? Ayo, aku antar." Di dalam mobil itu tak sekalipun Dita mengalihkan pandangannya dari jalanan di luar jendela. Ia sudah mengepak semua pakaian yang dulu dibawanya dari rumah. Sekarang kopernya ada di jok belakang. Dengan Dennis yang mengemudi, sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya. Dita tidak boleh menyesali keputusannya saat ini. Mungkin akan sulit untuk melupakan Dennis, tapi ia yakin waktu akan mengikis segalanya. Tuhan tidak memberi luka tanpa obat. Hatinya akan terobati di lain waktu. Dennis sendiri menyetir dengan banyak kecamuk di pikirannya. Sudah benarkah tindakan yang diambilnya saat ini? Memulangkan Dita ke rumah mertuanya, tidak melihat gadis itu lagi di rumah mereka. Lalu, kemana Dennis akan pulang? Pada siapa? Dennis menoleh ke arah Dita. Gadis itu sama sekali tak mau memandang dirinya lagi. Memar di pipi dan luka di sudut bibir gadis itu yang tertangkap indera penglihatannya semakin memperparah penyesalan yang sudah menguasai hatinya. Cengkraman di roda kemudi itu menjadi peralihan agar Dennis tidak meninju dirinya sendiri. Mengapa harus perdebatan panjang yang dia berikan kepada Dita semalam, sehingga Dita tidak berhenti menangis semalaman? Andai tidak, mungkin mereka tidak di sini sekarang. Andai Dennis bisa menanganinya dengan kepala dingin, mungkin Dita masih memaafkan kesalahannya. Seketika saja Dennis merasa tak sanggup untuk kehilangan Dita. Sudah terlambat saat ia berpikir untuk memutar roda kemudinya kembali ke rumah mereka. Nyatanya, kini mobil itu sudah berhenti di depan teras rumah orang tua Dita. Dita segera membuka sabuk pengaman yang memeluk tubuhnya. Saat mendorong pintu mobil agar terbuka, ia menemukan pintu itu terkunci. Ia menoleh, menemukan Dennis memandangnya putus asa. Tenang aja, aku nggak akan bilang tentang ini kok." Dita meraba matanya sendiri, agak bengkak karena ia menangis semalaman penuh tanpa henti. Sungguh bukan itu yang Dennis takutkan. Ia hanya takut untuk berpikir bahwa gadis di sebelahnya tidak menjadi miliknya lagi. "Pulang ya, aku udah di rumah." Dita mengedik ke arah rumah orang tuanya. "Dita," Dennis membuang napas lemah. "Bukankah kamu mencintaiku?" "Cinta?" angguk Dita. "Tapi aku tahu hati kamu masih milik perempuan lain, A. Nggak perlu maksain diri. Ini keputusan yang paling tepat untuk kita berdua." "Berpisah?" Dita tersenyum tipis. "Buka pintunya, A." "Enggak." Dita menghela napas dalam dan membuangnya perlahan. Ia ingin segera keluar dari mobil itu dan pergi ke kamarnya kemudian menangis sepuasnya. Tidak ada yang tahu bahwa sejak tadi ia berusaha mati-matian menahan kesedihan di hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa sangat berat baginya untuk bercerai dengan suami yang ia cintai, suami yang tak pernah bisa mencintainya.
Gadis itu mencondongkan tubuh ke arah Dennis, membelai pipi lelaki itu lalu menarik lehernya ke bawah. Dita menatap setiap senti sisi wajah suaminya dalam-dalam. Lelaki ini adalah lelaki yang tidak pernah bisa ia sentuh hatinya. Air matanya meluruh. Nantinya, bukan Dita lagi yang Dennis cium. Bukan Dita lagi yang Dennis peluk. Akan ada perempuan lain yang akan menggantikan posisinya di hidup Dennis. Perempuan yang memiliki hati lelaki itu. Perempuan yang Dennis cintai. Aku sayang Aa. Dennis mengangguk, tahu bahwa Dita memendam perasaan itu sejak lama. Karenanya sudah sewajarnya ia lepaskan Dita karena selama dirinya masih terombang-ambing, Dita tidak akan berakhir dengan bahagia. Dennis mengecup kening gadis itu, menarik dirinya lalu membuka pintu mobil yang dikuncinya. Setelah menyeka air mata, Dita keluar dari mobil itu. Dennis mengeluarkan koper milik Dita, berniat membawakannya saat Dita merebutnya dan berjalan lebih dulu untuk menekan bel rumah. Begitu pintu rumah dibuka oleh Mama, Dita langsung menerobos masuk, meninggalkan kopernya di ambang pintu untuk berlari menaiki tangga menuju kamarnya sendiri. Ia melemparkan tubuhnya ke tempat tidur, menelungkup dan menangis keras di sana. Sementara itu, Mama melempar pandangan penuh tanya pada Dennis yang memandang kepergian Dita dengan muram. Sebagai orang tua, tentu ia tahu ada yang tidak beres antara keduanya. Apalagi Dita sampai membawa koper. Ada apa, Den? Papa ada, Mah? Tanya Dennis tanpa menjawab pertanyaan Mama. Mama yang walaupun bingung menjawab dengan anggukan. Dennis mau bicara dengan Papa dan Mama tentang pernikahan Dennis dan Dita.